Anies, dari mayat ke mayat. Dilansir dari siwet.com ditulis oleh Zeng. Gubernur karena mayat, kini dengan mayat pula pingin menikung jadi presiden. Marilah kita analisa baik-baik. Pertama, dengan cara apa Anies bisa jadi gubernur DKI? Semua orang sudah tahu, dengan ayat dan mayat adalah langkah kelicikan yang tak bisa dilupakan begitu saja panjang sejarah pilkada DKI. Dengan cara licik memperoleh kekuasaan, apakah orang-orang akan percaya? Tentu saja yang percaya sama Anies adalah mereka yang sudah mengalami penyumbatan aliran darah ke otaknya. Bagi kelompok yang berdiri membela Anies, tak ada tidak ada objektivitas. Pokoknya, bagi mereka Anies yang terbaik, meski faktanya adalah yang terpuruk. Hingga akhirnya, kalimat gubernur terbodoh di mesin pencarian begitu masif, melekat hingga kini. Kita juga sudah saksikan bagaimana semua janji-janji kampanyenya tidak ada yang terlaksana. Rumah DP 0 rupiah, program akal-akalan saja, menolak reklamasi, malah mengeluarkan IMB, tidak akan menggusur. Banyak warga kembali susah, penggusuran tetap ada, sehingga jargonnya saat kampanye, maju kotanya, bahagia warganya, tak terwujud. Apalagi musim hujan di awal tahun, Anies tak becus, area banjir makin melebar, pompa-pompa air yang tidak berfungsi itu artinya minim pengawasan. Minim pengawasan berarti tidak kerja, cuma banyak omong. Lalu ada warga yang meninggal akibat banjir itu. Ia pun tetap melakukan pencitraan dengan turun ke bawah untuk setor wajah ke beberapa wartawan yang nampaknya sudah janjian, sehingga gambar-gambar dan judulnya hampir seragam. Sepertinya tidak ada prestasi yang ditorehkan Anies, justru blunder dan penuh celaan akibat tak mampu membenahi Jakarta. Malah perlahan-lahan akan semakin parah. Ini tentu tidak bisa dibiarkan berlama-lama. Semoga cepat dilengsarkan dan ia tak memegang kekuasaan lagi. Jadi, bagaimana warga mau percaya sama Anies terkait masalah corona kalau dia sendiri sebenarnya tidak bisa bekerja, sehingga sulit mendapatkan data yang sebenarnya? Sangat jelas rencana-rencana yang sedang disusunnya. Tiap hari maunya muncul, mengumumkan jumlah orang yang terinfeksi hanya demi membangun ketakutan pada warga. Dan masih ingatkan bagaimana kata getar menjadi polesan yang sedang dipermak. Tentu ini agar warga mulai panik. Tentu saja permintaan lockdown adalah yang paling diinginkan. Tampaknya permintaan lockdown ini adalah strategi atau cara yang sudah mulai dihitung bakal bisa mengoyakkan pemerintahan Joko Widodo. Karena itulah Anies mulai curhat kepada media asing. Sebenarnya ia ingin mengatakan atau memberikan kode kepada para bandarnya bahwa Jokowi sulit digoyang dengan permintaan lockdown. Jangankan jumlah warganya yang terinfeksi corona dan yang meninggal tidak sama dengan pusat. Masalah pemerintahan bansos saja amburadul, data-datanya tidak update. Itu artinya para anak buahnya tidak turun ke lapangan agar benar-benar tahu mana warga yang susah dan mana yang masih bisa bertahan. Kan aneh. Orang-orang kaya dapat bantuan sosial. Jika data-data penerima bantuan sosial ini tidak tepat, berarti tidak becus, dan pasti tidak ada pengawasan yang ketat. Maka bagaimana dengan jumlah data infeksi COVID-19 yang laboratoriumnya dari kontainer? Anggaran laboratorium ini bisa dicek juga. Jangan sampai ada markup lagi. Anies sangat ingin dengan kasus wabah pandemi COVID-19 ini terjadi ketegangan yang mencekam. Namun syukurlah, pusat sangat tahu itu. Dengan COVID-19 ini, Jokowi pun tahu betul siapa-siapa yang mau berbakti pada negara dan siapa yang hanya mengejar kekuasaan. Jadi semua sudah terbaca. Maka karena itulah, kita seolah-olah menyaksikan kebingungan. Padahal, itu adalah cara untuk mendepak para pengkhianat bangsa ini. Dan akhirnya kita tertawa. Anies curhat ke media asing. Ahmad Yuryanto, juru bicara pemerintah pusat khusus penanganan corona, memaparkan data sudah sesuai alurnya, komunikasi sudah dijalin dengan baik, bahkan data ke WHO pun sudah dikirim. Jadi kenapa si Anies malah mencak-mencak? Apa sih susahnya kerja sama dengan pemerintah pusat? Tapi ya itulah Anies, memang tidak bisa kerja, tapi juga sedang berupaya membangun jembatan untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih tinggi. Anies ini bukan pemimpin, percayalah. Orang ini adalah politikus yang bercita-cita meraih kekuasaan demi pesanan para bandarnya. Jadi jangan pernah percaya dengan segala omongannya. Politikus jenis ini akan menggunakan segala cara. Dan cara yang kita lihat saat ini memang hanya mengacaukan saja. Program-program di Jakarta sebelum era dia
sudah berjalan dengan baik. One Eye Bond ini malah merusak satu persatu. Trotoar sudah bagus, malah dibongkar lalu dibangun lagi. Ini kan pekok. Maka, apa yang bisa diharapkan lagi dari Anies? Kita hanya berharap, semoga dia cepat-cepat lengser atau diganti saja. Itu saja permintaan dari warga yang sudah sangat merasakan bahwa keberadaannya Jakarta tidak ada kemajuan lagi. Begitulah kura-kura.